Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman. Kita akan saat teduh bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah pujian. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, bahkan buat setiap hal yang Tuhan sudah beri dan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu, berkati setiap kami, Roh-Mu berkarya di dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian yang benar akan firman. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan takut, Tuhan pasti menyertai. Sekali lagi, jangan takut, Tuhan pasti menyertai. Nats kita saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Saya baca untuk kita semua. Sekali lagi, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Kata firman Tuhan, janganlah takut, ya, karena Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang, karena Tuhan akan, apa kata firman Tuhan tadi, akan menolong kita. Takut, ya. Takut, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Dari beberapa artikel yang saya baca, hal-hal apa saja sih yang membuat manusia itu menjadi takut? Yang pertama adalah, urutan pertama adalah takut akan kematian. Pasti ya, tidak ada yang tidak takut dengan kematian. Pasti takut dengan kematian. Kemudian ada yang takut yang namanya sakit penyakit.
Kemudian ada yang takut dengan yang namanya kegagalan. Tidak semuanya itu berjalan dengan baik. Tidak semua. Kadang kita pengennya semua akan jadi sukses. Ada di momen-momen tertentu ya gagal. Banyak orang takut dengan itu. Kemudian setelah gagal mereka nggak mau bangkit lagi gitu ya. Kemudian ada yang takut namanya berpisah. Contohnya kita berpisah dengan mama papa kita, mungkin mama papa kita pergi keluar kota mungkin. Kemudian kita mengalami rasa takut karena ditinggal sendirian ya, karena jarak memisahkan kita. Kemudian apalagi ya, ada beberapa hal lain yang membuat kita menjadi takut. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut kegelapan, ada yang takut macam-macam deh. Tapi kata firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ada satu kisah teman-teman di dalam Alkitab, ya saya baca buat kita semua. Kisah itu terdapat di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41. Saya baca ya sekali lagi. Markus pasal 4 ayat 35 ayat 35 sampai ayat 41. Saya baca buat kita ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid ya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, apa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus pun pernah mengalami yang namanya ketakutan. Suatu saat murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus sedang menyeberang sebuah danau. Nah, ketika mereka menyeberang, tiba-tiba datanglah, kata firman Tuhan tadi, angin yang kencang sekali dan badai. Apa yang terjadi dengan perahu mereka? Apa yang terjadi? Perahu mereka itu, ya dikatakan oleh firman Tuhan tadi, sekali lagi saya baca ya di ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang dahsyat, ya angin yang dahsyat, dan ombak menyembur ya ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Teman-teman, perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dan murid-murid udah mulai dimasuki sama air, udah mulai penuh. Teman-teman, apa yang dirasakan oleh murid-murid ketika mereka melewati badai? Mereka juga sangat takut, padahal mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya kata firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Teman-teman tahu gak sih, murid-murid ini setiap hari mereka melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa mereka takut? Karena mereka gak percaya. Kenapa mereka gak percaya? Kenapa mereka gak percaya? Karena mereka hanya sebatas melihat saja, dan itu tidak mengubah mereka sama sekali. Teman-teman, takut. Murid-murid pernah mengalami yang namanya rasa takut. Oke. Mereka mengalami rasa takut yang luar biasa. Dan sekali lagi, ketika mereka mengalami rasa takut, mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus loh. Ya, mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Walaupun kita sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bukan berarti ujian itu gak ada. Ujian itu pasti ada. Buktinya, murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka menghadapi badai. Mereka diterjang oleh ombak. Mereka melewati ujian. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, keuntungannya banyak. Apa keuntungannya? Perjalanan kita itu memang pasti melewati ujian, tapi perjalanan kita pasti sampai di tujuan dengan selamat. Buktinya, walaupun ada badai di tengah-tengah perjalanan,
Tapi murid-murid ini tidak sampai binasa, mereka selamat. Kenapa? Karena mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu pelajaran pertama. Itu pelajaran pertama. Sekali lagi, kalau kamu jadi anak Tuhan, kalau kita jadi anak Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi pastikan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka masalah itu akan selesai tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Badai akan segera berlalu. Amin. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan itu peduli kepada saya dan kepada kita semua. Buktinya apa? Ketika murid-murid sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, kemudian murid-murid membangunkan dia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa? Enggak. Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? Dikatakan Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Terus apa yang terjadi? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Teman-teman, Tuhan Yesus peduli, care, mengasihi saya dan teman-teman. Tuhan Yesus nggak mau kita binasa. Tuhan Yesus nggak mau kita binasa. Itu pelajaran kedua. Tuhan Yesus peduli. Dan yang pelajaran yang terakhir adalah yang ketiga. Dia itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita dan atas alam semesta ini. Adakah di dunia ini yang bisa menghardik angin dan danau menjadi reda, dan danau menjadi tenang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tidak ada. Siapa yang bisa melakukan itu? Dialah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, mari buka hati kita untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ingat, kalau dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, perjalanan kita pasti sampai di tempat tujuan kita. Ingat, tujuan kita bukan di dunia ini, tujuan kita adalah surga. Teman-teman, kita tidak selamanya ada di dunia ini. Suatu saat kita akan mengakhiri perjalanan di dunia ini dan tiba di satu tempat tujuan kita, ke surga. Untuk memastikan kita aman selama sampai di sana, jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, jangan takut. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita binasa, karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan teman-teman semua. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus bukan berarti nggak ada masalah, bukan nggak ada ujian. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, perjalanan kita pasti aman dan pasti sampai dengan selamat di tempat tujuan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, yang luar biasa. Kami buka hati kami, jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Tuhan, saat-saat ini mungkin ada banyak ketakutan yang kami alami. Tapi Tuhan, tolonglah kami. Kami percaya Tuhan menghendaki kami untuk tetap mempercayai Tuhan, bahkan di tengah-tengah ketakutan kami, bahkan di tengah-tengah kekhawatiran kami. Karena kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, kami akan melihat hal-hal baik terjadi dalam hidup kami, untuk keluarga kami, untuk studi kami, untuk cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kiranya sukacita dan sejahtera-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. God bless you.